Oke, baik. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Gulasira Putra dengan NIM akhir 1075 dari kelas C akan menjelaskan soal soal tipe B pada eh, remedi pemrograman PBO. Nah, jadi pertama kita gunakan using sistem, kita panggil using system dan juga using system collection genetic untuk mengakses library lebih luas. Selanjutnya kita akan buat abstrak kelas dari pesanan kopi sesuai soalnya. Enkapsulasi buatlah kelas pesanan kopi, atribut yang privat, nama pelanggan, nomor antrian, dan juga menu kopi. Jadi di sini kita buat abstrak kelas pesanan kopi pertama. Selanjutnya kita ada encapsulation penerapannya, yaitu private string nama pelanggan, private string nomor antrian, private string menu kopi. Setelah itu kita buat konstruktornya agar bisa diakses oleh child class dengan cara public pesanan kopi, string nama pelanggan, string nomor antrian, string menu kopi. Setelah itu tutup kurung, setelah itu buka kurung perawat, this nama pelanggan sama dengan nama pelanggan di koma, this nomor antrian sama dengan nomor antrian di koma, this menu kopi sama dengan menu kopi di koma. Nah, setelah itu kita buat get set dari public string nama pelanggan, nomor antrian, dan juga menu kopi. Dengan cara ketik public string nama pelanggan, buka kurung titik koma, get, yaitu nama pelanggan, dan juga set nama pelanggan, persoalan value sebagai nilai awal. Nah, untuk nomor antrian dan juga menu copy sama, get yaitu nomor antrian, set nomor antrian sama dengan value. Untuk menu copy juga sama. Selanjutnya ada apa ya? Ada metode tampilkan info dari kelas pesanan kopi. Metode tampilkan info yaitu yang cara konsol write line, nama pelanggan, garis nomor, nomor antrian, menu kopi sesuai instruksi dari outputnya. Nah, setelah itu kita buat public abstract double untuk metode hitung total bayar. Selanjutnya ada kelas pesanan dine-in, yaitu turunan dari pesanan kopi yang memiliki atribut integer jumlah cup dan juga private double harga per cup. Di sini itu ada public pesanan dine-in dari pesan kopi tadi, yaitu string nama pelanggan, string nomor antrian, string menu kopi, integer jumlah cup milik pesanan dine-in sendiri, dan juga double harga per cup milik pesanan dine-in. Nah, setelah itu kita tambahkan bis, nama pelanggan, nomor antrian, dan juga menu kopi. Setelah itu ada di jumlah cup, di harga per cup, seperti atributnya. Setelah itu ada get set dari public integer jumlah cup dan juga public double harga per cupnya. Nah, di sini setelah itu kita menerapkan polymorphism dari parent kelasnya tadi dengan cara public override double hitung total bayar tadi yang sudah didefinisikan ini dari abstrak hitung total bayar dan cara dan diisi return jumlah cup dikali harga per cup. Untuk kelas pesanan dine-in, selanjutnya ada pesanan takeaway. Pesanan takeaway turun dari pesanan kopi, yaitu atributnya atributnya itu integer jumlah cup, double harga per cup, dan juga double biaya kemasan dan di private seperti sebelumnya di private juga. Setelah itu kita ambil nilai dari pesanan kopi dengan cara kopi pesanan takeaway, string nama pelanggan, string nomor antrian, string menu kopi, terjadi jumlah cup, double harga per cup, dan juga double biaya kemasan milik sendiri. Nah, setelah itu base nama pelanggan, nomor antrian, menu kopi dari parent class. Setelah itu tidak lupa juga menggunakan
dis jumlah cup sama dengan jumlah cup, dis harga per cup, dan juga dis biaya kemasan. Setelah itu kita get set juga eh, jumlah cup, harga per cup, dan juga biaya kemasan. Nah, di sini juga menentukan polimorfis juga dengan public overhead double metode hitung total bayar. Namun di sini isinya sedikit berbeda, yaitu di sini isinya jumlah cup dikali harga per cup yang diprioritaskan terlebih dahulu, setelah itu ditambah biaya kemasannya. Nah, itu ada kelas riwayat transaksi. Nah, di kelas riwayat transaksi ini kita buat privat juga list sering jenis pesanan, indah jumlah pesanan, dan juga tanggal beli. Itu daftar transaksi. Setelah itu privat pesanan kopi pesanan, nilai pesanan kopi ini akan disimpan ke variabel pesanan. Setelah itu public riwayat transaksi dari pesanan kopi pesanan, dis pesanan sama dengan pesanan, daftar transaksi sama dengan new list, string, integer, dan juga string. Seperti di awal. Tipe datanya. Selanjutnya, untuk menambahkan transaksi baru, kita buat metode tambah transaksi public dengan cara string jenis pesanan, integer jumlah cup, dan juga string tanggal belinya. Nah, itu di dalamnya kita isi daftar transaksi, menambahkan jenis pesanan, jumlah cup, dan juga tanggal belinya. Nah, setelah itu kita cetak semua riwayat transaksi dengan metode public void cetak riwayat yang isinya pesanan tampilkan info, CW total pesanan, hitung total bayar, dari hitung total bayarnya tadi. Setelah itu kita buat perkondisian for jika integer sama dengan 0 dan i kurang dari daftar transaksi, maka i ditambah. Selanjutnya ada var t sama dengan daftar transaksi i, consolidatekan i plus 1, t jenis pesanan, dan juga t jumlah cup sesuai agar muncul seperti ini. Dan juga tanggal beli. Selanjutnya ada kelas program atau program mainnya, main program, certified main. Nah, di sini ada yang pertama pesanan takeaway, pesanan city sama dengan new pesanan takeaway. Kita akan buat pesanan city-nya dengan cara kita definisikan terlebih dahulu nama pelanggannya, city, nomor antriannya 01, menu kopinya latte, jumlah cupnya 2, harga per cupnya 25.000, dan juga biaya kemasannya 3.000. Seperti contoh. Nah, setelah itu kita buat riwayat transaksinya. Cara riwayat transaksi, riwayat sama dengan new riwayat transaksi dari pesanan city. Setelah itu kita panggil riwayat tambah transaksi, take away 2, dua jumlah cupnya, setelah itu tanggalnya. Nah, untuk menampilkan output yang diharapkan tadi, kita bisa dengan memanggil riwayat titik cetak riwayat dari riwayat transaksi, ya dari riwayat transaksi. Nah, setelah itu akan tampil seperti yang diinginkan. Oke, nama Siti, nomor 01, menu latte, totalnya cuma 3.000. Nomor akhirnya 1, takeaway, 2 cup, dan tanggalnya 11/10/2025. Nah, jadi untuk penjelasan uploadnya tadi, pada program yang saya buat itu, uploadnya sebenarnya dimulai dari metode main yang paling bawah, titik awal eksekusi program. Dan di dalam metode tersebut, saya itu membuat ujung pesanan CD dari kelas pesanan takeaway. Di ojek ini digunakan untuk mempresentasikan pesanan kopi milik seorang
pelanggan bernama Siti sesuai soal. Nah, saat ini dibuat, OJK ini dibuat sendiri, itu data seperti nama pelanggan, nomor antrian, nomor kopi itu, dan juga jumlah cup yang dipesan, harga per cup, serta biaya kemasan akan langsung dikirimkan melalui konstruktornya. Karena pesanan takeaway itu merupakan turunan dari kelas abstrak pesanan kopi, maka konstruktor pada kelas itu akan dijelaskan terlebih dahulu untuk menginisialisasi data uang seperti nama pelanggan, nomor antrian, nomor kopi. Nah, setelah itu konstruktor pada kelas pesanan takeaway melanjutkan proses dengan mengisi data lebih spesifik, yaitu jumlah cup, harga per cup, dan juga biaya kemasan. Nah, setelah objek pesanan berhasil dibuat, langkah berikutnya itu membuat objek riwayat transaksi. Pada pembuatan objek ini, itu mengirimkan objek pesanan Siti sebagai parameter konstruktor dirinya sendiri agar kelas riwayat transaksi memiliki referensi terhadap objek pesanan yang akan dikelola. Dengan kata lain, objek riwayat transaksi sendiri menyimpan objek pesanan kopi di dalamnya sehingga dapat mengakses informasi pesanan maupun melakukan perhitungan pembayaran. Selain itu, pada konstruktor riwayat transaksi itu dibuat list kosong yang nantinya digunakan untuk menyimpan data riwayat transaksi. Nah, selanjutnya program memanggil metode tambah transaksi. Pada tahap ini, data transaksinya yang berupa jenis pesanan, jumlah cup, dan juga tanggal pembelian dimasukkan ke dalam list daftar transaksi. Data yang sudah dimasukkan tadi akan disimpan dalam bentuk tabel sehingga setiap transaksi memiliki informasi lengkap dan dapat diakses dengan mudah ketika ingin ditampilkan kembali. Nah, setelah data transaksi tadi berhasil disimpan, program menjalankan metode cetak riwayat. Nah, pada proses ini akan memanggil pesanan tampil info yang bertugas menampilkan informasi data pelanggan yang mengikuti nama pelanggan, nomor antrian, menu kopi yang dipilih. Karena yang tersimpan tadi di dalam variabel itu pesanan Siti, maka data yang ditampilkan ada informasi milik Siti. Kemudian programnya akan menghitung total bayar dengan mengambil metode hitung total bayar. Disinilah konsep polimon diterapkan yang saya jelaskan tadi. Variabel pesanan memang ketika pesanan kopi, namun objek sebenarnya disimpan ada pesanan takeaway. Oleh karena itu, metode hitung total bayar yang dijalankan adalah metode hasil akurat dari kelas pesanan takeaway. Metode tersebut menghitung total pembayaran dengan rumus jumlah cup dikalikan harga per cup, kemudian ditambah biaya kemasan. Berdasarkan data yang dimasukkan, perhitungannya adalah 2 dikali 25.000 ditambah 3.000. Yang dikali ini diprioritaskan dulu, setelah itu baru ditambah 3.000. Sehingga memasukkan total pembayaran Rp53.000. Nah, nilai tersebut kemudian dikembalikan untuk menggunakan return yang ditampilkan ke layar. Tahap terakhirnya sendiri itu adalah menampilkan seluruh riwayat transaksi yang tersimpan di dalam list. Program menggunakan pemrograman for untuk mengakses setiap data transaksi satu persatu pada setiap iterasi. Data transaksi sendiri diambil dari list yang disimpan sementara ke dalam variabel T tadi di tabel riwayat. Di kelas riwayat menggunakan kata kunci var karena data transaksi disimpan dalam bentuk tabel, maka program dapat langsung mengakses elemen-elemen seperti pesanan, jumlah cup, dan tanggal belinya. Nah, informasi tersebut setelah itu langsung dicetak ke layar dalam format yang lebih mudah dibaca karena sudah dipisah-pisah. Oke, mungkin kesimpulannya itu secara alur program ini dimulai dari pembuatan objek pesanan, kemudian objek tersebut disimpan dan dikelola oleh riwayat transaksi. Setelah itu data dicatat ke dalam list, data pembayaran dihitung sesuai jenis pesanan yang dipilih, dan pada akhirnya seluruh informasi pelanggan beserta transaksi. Dua transaksinya ditampilkan ke layar. Melalui alur ini, program tidak hanya menjalankan fungsi pesanan kopi, tapi juga menunjukkan konsep penerapan OP, seperti abstraction pada kelas abstrak pesanan kopi, dan kapitalisasi pada seluruh atributnya di setiap kelas, dan juga inheritance pada hubungan pesanan kopi dan turunannya tadi, pesanan dine-in dan pesanan takeaway. Polymorphism pada metode hitung total bayar, superposition pada hubungan antara riwayat transaksi yang menyimpan objek pesanan kopi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.